Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum soli-soliha semua. Bagaimana kabarnya? Insyaallah sehat semua ya. Nah, hari ini Ustazah akan mengajak kalian belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kalau minggu lalu masih ingat gak tentang apa? Minggu lalu kita sudah membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelumnya Ustazah mau tanya, semuanya pasti punya tetangga kan ya? Apa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang berada di kanan, kiri, depan, belakang tempat tinggal kita. Itu namanya tetangga. Nah, bagaimana kewajiban dan hakku dalam bertetangga? Yuk kita simak bersama-sama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, kita akan berdampingan dengan tetangga. Adapun saran dalam hidup bertetangga yang baik, diantaranya adalah yang pertama, sebaiknya menyapa dengan ramah ketika bertemu dengan tetangga. Jadi, kalau di jalan atau kalau di tempat manapun, kalau misalnya ketemu dengan tetangga, sebaiknya disapa. Jangan sampai kita kalau ketemu tetangga diam saja. Nanti dikiranya kita bagaimana? Pintar, dikiranya sombong. Jadi sebaiknya kalau kita bertemu dengan siapa saja yang sudah kita kenal, kita harus menyapa dengan ramah. Misalnya bagaimana? Sapaannya ramah. Assalamualaikum, Bu. Dari mana? Assalamualaikum, Mita. Kamu dari mana? Oh iya, mau kemana? Ya, seperti itu ya. Jangan diam saja ya. Oke, lanjut. Alangkah baiknya jika kita tidak membicarakan keburukan tetangga kepada tetangga lain. Jadi, kalau misalnya ketemu di mana terus diajak membahas tentang keburukan orang lain, jangan mau ya. Lebih baik diam atau pergi. Jadi jangan sampai kita membahas keburukan orang lain. Karena bagaimana hukumnya? Dosa. Jadi lebih baik kita mengurus diri kita sendiri. Jadi tidak perlu memperhatikan atau membicarakan keburukan orang lain ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi daripada kita membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita mengintrospeksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Tidak boleh membicarakan yang tidak-tidak yang belum tentu kebenarannya ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Mintalah maaf jika kamu bersalah dengan tetanggamu. Kalau memang kita ada salah, sebaiknya kita langsung minta maaf. Ya, jangan diam saja. Nanti akan bagaimana? Iya, betul. Akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa bersalah, entah itu perbuatan atau perkataan kita, sebaiknya kita minta maaf agar hidup kita lebih tenang, lebih berkah, ya seperti itu. Nah, sebaiknya kita tidak boleh sombong terhadap tetangga. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Ya, karena dunia ini hanya sementara, hanya titipan. Jadi harus rendah hati,
berbuat yang ramah kepada tetangga, saling membantu, ya. Kalau ada tetangga yang kesusahan, saling menyapa, jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah itu akan membuat kita semakin rukun dengan tetangga. Nah, dan alangkah baiknya jika kita tidak membuat keributan dengan tetangga. Jadi sebaiknya kita hindari ya hal-hal yang menimbulkan keributan dengan tetangga. Karena bagaimanapun kalau kita rukun dengan tetangga, kalau kita baik dengan tetangga, tetangga itu akan peduli dengan kita kalau kita membutuhkan bantuan. Ya, seperti itu ya. Nah, lanjut. Berbagi makanan dengan tetangga merupakan hal yang wajar. Jika memang kita memiliki kelebihan rezeki. Nah, saling membantu dan menghormati merupakan bentuk pengamalan sila-sila Pancasila. Ini ada bentuk contoh soal tentang berbagi makanan dengan tetangga. Budina ingin memberikan 100 buah jeruk kepada tetangganya. Diumpamakan ada 2 tetangga yang akan diberi jeruk tersebut. Maka masing-masing tetangga akan mendapatkan berapa? Nah, cara mengerjakannya adalah seperti ini. 2 tadi itu apa? 2 adalah 2 tetangga yang akan diberi jeruk. Dikalikan A sama dengan 100. 100 itu apa? 100 adalah buah jeruk yang akan dibagikan ke 2 tetangga tadi. Jadi A sama dengan 100 dibagi 2. Hasilnya A sama dengan 50. Jadi masing-masing tetangga mendapatkan 50 buah jeruk. Nah, sekarang latihan soal. Tuliskan kemungkinan perkalian berikut yang menghasilkan angka 200. Terserah kalian, terserah angka berapa kali berapa, hasil akhirnya harus 200. Nanti kalian coba ya, kalian otak-atik angka yang hasil akhirnya 200. Nah, makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Antara lain yang mengandung karbohidrat, protein hewani, dan nabati, serta vitamin. Jeruk yang dibagikan oleh Budina adalah salah satu contoh makanan yang mengandung vitamin apa? Jeruk itu mengandung vitamin C. Fungsi vitamin C adalah untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi, kalian harus memenuhi tubuh kalian dengan nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam contohnya 4 sehat 5 sempurna agar hidupnya hidup sehat ya. Lanjut. Bahan makanan yang bergizi bisa kita tanam di kebun sekitar rumah atau bisa membelinya di pasar. Contohnya apa? Ikan, daging, telur, sayur-sayuran, buah-buahan. Makan makanan yang bergizi dilakukan sesuai porsinya dan tidak boleh berlebihan loh ya, karena akan menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa murojaahnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di materi selanjutnya.